Oke, sekarang kita bahas kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, kayak yang digambar, itu ada lingkaran pusatnya di titik E, dan jari-jarinya masih sama ya, masih R. Terus di situ berarti ada 3 garis jatuhnya ya, sumbu X, sumbu Y, garis keduanya, terus garis ketiganya garis Z. Berarti kedudukan garis terhadap lingkaran ada 3. Yang pertama kayak sumbu X itu berarti dia memotong lingkaran di 2 titik. Misalkan di sini titik A, di sini titik B. Terus bisa juga kayak garis Z. Nah, garis Z itu berarti menyinggung lingkaran di 1 titik ya. Kalau menyinggung titik persekutuannya cuma 1. Atau bisa juga kayak garis Y. Dia tidak memotong ataupun tidak menyinggung lingkaran. Nah, perbedaannya bisa juga kita pakai jarak. Jadi kalau dilihat dari titik pusat ke garis X atau ke sumbu X, itu jaraknya kurang dari jari-jari. Ini kalau jarak itu harus siku-siku ya. Ini kurang dari jari-jarinya. Terus kalau ke garis Z, jaraknya itu sama dengan jari-jari. Nah, kalau ke garis Y atau ke sumbu Y, itu jaraknya lebih dari jari-jari. Nah, selain pakai jarak dari titik pusat ke garis, itu bisa juga kita pakai sifat diskriminan. Contohnya kayak misalkan di parabola, di SMP kita pakainya parabola ya. Satu, dua, tiga. Nah, parabola yang pertama itu tidak memotong ataupun tidak menyinggung sumbu X. Parabola yang kedua, dia menyinggung sumbu X. Parabola yang ketiga, dia memotong sumbu X. Nah, di sini ada sifat diskriminannya. Kalau sumbu X persamaan garisnya atau persamaan sumbu X-nya disubstitusi ke parabola, ke persamaan parabolanya, untuk yang tidak memotong dan tidak menyinggung, sifat diskriminannya kurang dari 0. Untuk yang menyinggung, sifat diskriminannya sama dengan 0. Untuk yang memotong, diskriminannya lebih dari 0. Nah, ini juga sama, bisa berlaku juga di lingkaran. Jadi yang pertama, misalkan garis memotong lingkaran. Berarti kita harus tahu dulu persamaan garisnya sama persamaan lingkarannya. Terus kita substitusi persamaan garis ke persamaan lingkaran. Nanti jadinya kan persamaan kuadrat. Nah, terus kita cari diskriminannya deh. Diskriminannya kalau memotong dia pasti lebih dari 0. Yang kedua, kalau dia menyinggung lingkaran, ketika disubstitusi, terus dicari diskriminannya, nanti hasilnya sama dengan 0. Yang terakhir, kalau garisnya tidak menyinggung atau memotong lingkaran, maka diskriminannya nanti kurang dari 0. Gitu. Kita langsung ke contoh soal aja. Nomor 1 sampai 3, soalnya sama ya, tentukan kedudukan setiap garis terhadap lingkaran. Nah, jika ada, tentukan koordinat titik persekutuannya. Titik persekutuan itu yang ini ya. Kalau dia memotong, berarti titik persekutuannya ada 2. Titik persekutuan itu titik yang ada di garis juga, dan ada di lingkaran juga gitu. Kalau menyinggung, titik persekutuannya cuma 1. Kalau tidak menyinggung dan tidak memotong, tidak punya titik persekutuan. Oke, untuk nomor 1, kita pakai sifat diskriminan aja ya. Nomor 1, kita ubah dulu persamaan garisnya jadi Y sama dengan, karena nanti mau kita substitusi. Berarti Y sama dengan
4 min 2x. Terus kita substitusi ke L. L-nya itu x kuadrat tambah y kuadrat. Berarti y kuadratnya diganti jadi 4 min 2x kuadrat sama dengan 25. Sini kita punya x kuadrat tambah 16 min 16x tambah 4x kuadrat min 25 sama dengan 0. Berarti 5x kuadrat min 16x min 9 sama dengan 0. Nah, ini kita cari diskriminannya. Ini A, ini B, ini C. Diskriminan sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C. B kuadrat berarti min 16 kuadrat min 4 kali 5 kali min 9. Nah, dari sini udah kelihatan pasti hasilnya positif lebih dari 0 ya. Karena ini kan min 16 kuadratin positif. Terus min 4 kali 5 kali min 9 pasti hasilnya positif. Positif tambah positif. Pasti nanti hasilnya bilangan positif juga. Lebih dari 0. Maka garisnya memotong lingkaran. Garis 2x tambah y min 4 sama dengan 0 memotong lingkaran L. Nah, kalau memotong berarti dia punya 2 titik persekutuan. Kalau untuk menentukan titiknya itu, koordinat titiknya, kita ambil ke persamaan kuadrat yang tadi udah kita substitusiin. Hasilnya 5x kuadrat min 16x min 9 sama dengan 0. Terus nanti hasilnya kita faktorkan. Kalau udah, ini kita misalin aja ya, x sama x min a, misalkan di sini x min b. Berarti x1-nya sama dengan a, x2-nya sama dengan b. Nanti kalau udah dapat nilai x-nya, terus kita cari y-nya deh. Nah, di y-nya itu, karena di sini ada 2 persamaan garis dan persamaan lingkaran, itu kalian bebas mau masukin x-nya kemana. Kalau yang biar gampang, itu substitusinya ke garisnya aja gitu ya. Udah, nanti kalau misalkan sudah disubstitusi, nanti kalian dapat pasangannya, dapat y-nya gitu. Jadi nanti misalkan a, c dan b, d gitu. Ini angkanya kurang bagus ya. Jadi ini kita pakai permisalan aja biar nggak ribet. Oke, sekarang untuk yang nomor 2. Nomor 2, garis Y sama dengan 2X dan lingkaran L. Sama ya, berarti kita substitusi dulu. Y-nya sama dengan 2X, berarti jadi X kuadrat ditambah 2X kuadrat tambah 4X min 2X tambah 1 sama dengan 0. Berarti jadi X kuadrat tambah 4X kuadrat tambah 2X tambah 1 sama dengan 0. 5X kuadrat tambah 2X tambah 1 sama dengan 0. Terus kita cari diskriminannya. Ini A, ini B, ini C. Diskriminan sama dengan 2 kuadrat min 4 kali 5 kali 1. Berarti di sini kita punya 4 dikurang 20. Min 16 kurang dari 0. Berarti garis Y sama dengan 2X tidak menyinggung atau memotong lingkaran L. Nah, kalau tidak menyinggung dan tidak memotong berarti nggak punya titik persekutuan, jadi nggak usah dicari. Selesai sampai situ aja. Terus yang nomor 3, garis Y sama dengan 12 min X dan lingkaran L. Kita cari dulu ya hubungannya. Hubungan keduanya berarti jadi X kuadrat min Y-nya jadi 12 min X kuadrat
min 4x min 46 sama dengan 0. X kuadrat min 144 min 24x tambah x kuadrat min 4x min 46 sama dengan 0. Berarti ini plus ya. Jadi 2x kuadrat min 24x min 4x. Jadi min 28x 144 dikurangi 46. Jadi 98. Kalau bisa disederhanain, kita sederhanain. Sama-sama dibagi 2. Jadi x kuadrat min 14x tambah 49 sama dengan 0. Terus kita cari diskriminan ya. Diskriminan itu min 14 kuadrat min 4 kali 1 kali 49. 0 ya. Nah, kalau sama dengan 0, berarti dia menyinggung. Kalau menyinggung, berarti ada titik persekutuannya. Berarti sama kayak yang nomor 1, kita ambil persamaan kuadrat sebelum yang dicari diskriminannya, kita faktorin. Nah, beda ya. Dia cuma x-nya itu sama ya, sama-sama 7. Berarti titiknya pasti ketemunya cuma 1. Sekarang kita dapat x-nya, kita substitusi. Boleh ke garis, boleh ke lingkaran. Nah, biar gampang ke garis aja ya. 12 min x. Berarti 12 dikurang 7 sama dengan 5. Berarti dapat y-nya 5, maka titik singgungnya atau titik persekutuannya itu di koordinat 7,5. Terakhir nomor 4, agar garis y sama dengan kx tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran x-2 kuadrat tambah y-1 kuadrat sama dengan 1, maka k harus dalam interval. Berarti sama ya caranya, kita substitusi y sama dengan kx ke lingkaran. Berarti kx min 1 kuadrat sama dengan 1. Kita kuadratin, x kuadrat min 4x tambah 4 tambah k kuadrat x kuadrat min 2kx tambah 1. Terus pindah satunya, min 1 sama dengan 0. Berarti di sini dapat 1 tambah k kuadrat x kuadrat, nih ya, yang sama-sama variabelnya x kuadrat, kita gabungin. Terus min 4x min 2kx. Berarti sama-sama kita gabung jadi min 4 tambah 2kx. Ditambah 4 sama dengan 0. Nah, supaya dia tidak memotong dan tidak menyinggung, berarti diskriminannya harus kurang dari 0. Nah, diskriminannya sama dengan b kuadrat min 4ac min 4 tambah 2k kuadrat min 4 kali 1 tambah k kuadrat kali c-nya 4. Harus kurang dari 0. Di sini bilangan negatif kalau dikuadratin jadi positif ya. 4 tambah 2k kuadrat min 16 min 16k kuadrat kurang dari 0. Sini dikuadratin jadi 4k kuadrat tambah 16k tambah 16 kurang 16 min 16k kuadrat kurang dari 0. Berarti di sini kita punya min 12k kuadrat tambah 16k kurang dari 0. Berarti kalau kita faktorkan, di sini dikali negatif dulu ya. Atau bisa dibagi, sama-sama bisa dibagi min 4.
Jadi 3K kuadrat min 4K. Karena dibagi bilangan negatif, berarti tandanya jadi lebih dari 0. K-nya kita keluarin. 3K min 4. Lebih dari 0. Berarti di sini kita dapat K-nya sama dengan 0. K yang keduanya dapat 4/3. Karena pertidaksamaan, berarti kita buat garis bilangan 0 sama 4/3. Terus kita uji daerahnya masing-masing. Positif, negatif, positif dapatnya. Ambil yang lebih dari. Berarti interval K-nya yang memenuhi adalah K kurang dari 0 atau K-nya lebih dari 4/3. Nah, itu tadi pembahasan tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Semoga bisa kalian pahami dengan baik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.